Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa sallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di pagi yang mulia ini, di pagi yang penuh keberkahan ini, pagi Khamis ya, yang penuh keberkatan, kita lanjutkan perbincangan bersama kisah salihin, idea salihin, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, perbincangan yang ke-48, siri yang ke-48, halakah yang ke-48. Kita masih menyorot apa yang dikatakannya kemarin itu, apa katanya? Sifat mukmin. Ini kata Yahya bin Mu'az ya. Sifat mukmin suka menutupi keaiban sesama. Suka memberi tuntunan, suka bercakap, suka amar ma'ruf nahi mungkar, suka atawasi bil haq, atawasi bis sabar, suka ad-dinu an-nasihah. Tidak pernah jemu menuntun, memberi tuntunan. Suka memberi. Sifat mukmin tuh. Jadi ada dua sifat mukmin di sini. Pertama, suka menutupi keaiban sahabatnya, temannya, masyarakatnya, umatnya. Sifat mukmin tuh. Kemudian sifat si fajir, gemar mencari nama baik dan mencela. Di sini Al-Fudail bin Iyad mengemukakan dua istilah. Mukmin semua kita tahu ya, mukmin semua kita tahu. Tapi mukmin itu pun perlu dikaji juga ya. Mukmin dalam Quran, mukmin dalam hadis, mukmin dalam minda Fudail bin Iyad bukan sama mukmin dengan dalam fikiran kita itu. Kalau mukmin dalam Quran sifatnya hebat. Nah, kemudian di sini Fudail bin Iyad menyatakan lawan si mukmin, lawannya fajir. Nah, fajir bila kita lihat ulasan ulama tentang fajir, kalau kita lihat rujukannya di sini, fajir itu katanya subhanallah, termasuk wa yasmalul fujur kullaman kana kafiran wa fasiqa au man indahu inhiraf. Yang dikatakan fajir itu termasuk kafir, orang fasik juga, orang yang cara hidupnya menyimpang, bukan dalam landasan yang benar lagi. Subhanallah. Dalam Quran seperti yang disebutkan kemarin dan 2 hari yang lalu, memang banyak disebut tentang fajir ini. Ada satu hadis dari Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, apa dicakap? Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'id tahta jabal yakhaf an yaqa' alaih. Orang mukmin itu katanya, yang benar-benar true mukmin, yang benar-benar mukmin, seakan-akan dia duduk di bawah kaki gunung, di kaki gunung. Orang mukmin melihat dosa itu, yara dzunubahu, dia melihat dosanya seperti orang yang duduk di kaki gunung, takut gunung tadi menghempapnya. Itu mukmin tuh. Walaupun kecil dosa itu, dia tetap takut. Wal fajir katanya, wa innal fajir, si fajir seperti orang yang subhanallah, orang yang terbang lalat di depan kepalanya. Tidak terasa. Melihat dosa itu ringan, seperti lalat terbang di pematang hidungnya. Wa innal fajra yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakaza. Katanya, orang si fajir itu seperti orang yang apabila dia melakukan dosa, melihat dosa seperti dia melihat lalat terbang di atas pematang hidungnya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud nih ya. Ini kata-kata ini sering dinukil. Jadi nampaklah mukmin takut kepada dosanya seperti orang duduk di bawah apa tadi? Di bawah kaki gunung, takut gunung tadi rebah, runtuh menghempapnya, risau, takut. Karena apa? Takut akan kebesaran Allah. Sementara si fajir ringan saja, dia tidak takut. Apa yang dia baca, apa dia touching ada, apa dia forward ada, apa dia paste ada, dia apa yang dia fikirkan, apa yang dia cari, dia tidak takut. Macam
lalat saja, ringan saja, remeh saja perasaannya. Coba bayangkan berat gunung dengan berat lalat. Begitulah kata Fudail bin Iyad, si fajir. Jadi kita mungkin terjemahkan si jahat begitulah. Ataupun kalau boleh kita usah terjemahkan, sebut saja si fajir. Nanti lama-lama istilah ini akan melekat di kepala. Mukmin suka menutupi keaiban kawan. Si fajir suka menyingkap keaiban dan suka mencela. Si mukmin suka menutupi keaiban dan suka memberi tuntunan. Itulah kemarin kita ada sebut sedikit kisah di zaman Umar bin Khattab. Macam mana Umar ini menangani masalah jemaah yang katalah yang sudah terpuruk di lembah kedosaan. Macam mana Umar menyelamatnya, membimbingnya. Dan kisah ini sudah sering disebut. Cerita ini terdapat dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Kalau mau merujuk tafsir, boleh dilihat tafsir Imam Qurtubi, tafsir surah Ghafir, tafsir ayat 1, 2, dan 3. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, mereka memang kenal tafsir Imam Qurtubi. Kalau orang tuh tak baca Qurtubi, padahal Qurtubi itu induk tafsir ya. Kalau dia tak baca berarti apa yang dia baca? Qurtubi itu induk tafsir. Induk tafsir. Di sana disebut kisah Umar bin Khattab dengan seorang pemabuk. Umar bin Khattab ini khalifah kepala negara yang keprihatinannya terhadap umat sangat besar sekali. Pada suatu hari Umar pergi ke negeri Syam. Lalu Umar ini kehilangan seorang anak muda yang pernah dilihatnya di sana. Apa kata Sahibul Kisah di sini? Lembaran emas gemilang kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah kehilangan atau mencari-cari seorang lelaki gagah perkasa dari kalangan penduduk negeri Syam. Kantornya Umar, pejabatnya di Madinah. Umar pergi ke daerah, lalu di sana Umar kehilangan seorang penduduk negeri Syam. Lalu ada yang beri informasi kepada khalifah bahwa lelaki tersebut telah terpuruk dalam lembah minuman keras. Dia katanya hari-hari mabuk sekarang ya khalifah. Macam mana Umar menanganinya? Tidak masalah katanya. Umar menulis surat. Kemudian Umar meminta kepada jemaah mengistighfarkan orang itu. Apa isi suratnya? Isi suratnya ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir. Selain daripada dibuatnya namanya dalam tafsir Qurtubi itu ada teks suratnya ya. Min Umar bin Al-Khattab katanya. From Umar. Dia tak sebut dari khalifah, dia tak sebut dari Amirul Mukminin, dia tidak sebut dari istana, dia tidak sebut daripada kantor presiden, kantor menteri, dia tak sebut. Min Umar bin Al-Khattab. From Umar. Nama kecilnya dia sebut. Ila fulan, kepada fulan bin fulan. Salamun alaik. Selamat sejahtera jualah kamu. Masih didoakan lagi. Wa ana ahmadu ilaika alladzi la ilaha illahu. Saya memuji Allah untukmu yang tiada ilah selainnya. Allah masih menjagamu. Allah masih memanjangkan usiamu. Allah masih sayang kepadamu. Saya memuji Allah untuk kamu ini. Kata Umar. Barulah bismillahirrahmanirrahim. Barulah hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawb. Syadidil aqabizit tawl. La ilaha illahu ilaihil masir. Bagi yang buka Quran, boleh dilihat surah Ghafir, boleh dilihat surah Ghafir, boleh dilihat terjemahannya. Surah Ghafir ini surah sesudah surah Az-Zumar. Di dalam Quran banyak surah yang awalnya Hamim, Hamim. Ini Hamim pertama, halaman 467. Boleh dilihat terjemahannya di sana. Intinya apa? Intinya bagi orang yang faham Quran, bila dibaca ayat ini mesti tersentuh hatinya. Itu intinya. Orang yang faham Quran, bila dibaca ayat ini mesti menyentuh hati. Orang tadi bila sampai surat Umar ke tangannya, Umar berpesan kepada pembawa surat, serahkan surat saya waktu dia tidak mabuk.
Lalu diserahkanlah ikut apa yang dikatakan Umar bin Khattab. Bila sudah sampai surat di tangannya, hatinya berkata. Orang yang diberi hidayah oleh Allah bila baca Quran, ada sentuhan dan ada kata-kata batin. Bahasa batinnya apa? Dicakap apa? Ini ditulis dalam tafsir Qurtubi. Qad wa'adani Allah an yaghfira li wa hadzarani iqabah. Katanya dalam ayat ini, yang 3 ayat ini, Allah berjanji akan memberi aku keampunan. Dan Allah memberi warning. Allah memberi amaran. Kalau aku tidak minta ampun, Allah akan memberi iqab, azab. Seperti sekarang umat manusia diazab dengan COVID, ya. Kenapa? Karena tidak minta ampun. Dia buat dosa, dia tidak minta ampun, datang COVID. Dia buat dosa lagi. Macam mana COVID mau hilang? Puncak COVID itu tidak dijauhi. Di sini dicakap apa? Syadidil iqab. Allah itu sangat kejam siksaannya. Jadi orang tadi bila bacanya ayat 1, 2, dan 3 ini tersentak dia. Terbangun dia. Hatinya berkata, qad wa'adani Allah an yaghfira li. Allah berjanji mengampunkan dosaku, dan Allah memberi warning, memberi peringatan, kalau tidak minta ampun, azab akan turun. Menangis orang tuh, menangis dan bertaubat. Pemabuk, ya, membaca Quran, Quran menyentuh hatinya. Macam mana kita kalau kita pegang Quran? Tak menyentuh hati, berarti kita lagi perlu menangis. Orang tadi dia mabuk, bila dia baca Quran, tersentuh hatinya, nangis dia, bertaubat dia. Kita kalau kita pegang Quran macam mana? Ada terbangun, tersentak. Kalau tidak, nangislah. 10 kali ganda dari menangisnya si pemabuk ini. Subhanallah. Lantas, bila Umar tahu bahwa surat itu sudah sampai ke tangan si pemabuk tadi, dan orang tadi sudah terbangun dari ketidurannya, dari kelalaiannya, orang tadi sudah menangisi dosanya, sudah bertaubat kepada Allah. Lalu Umar mengeluarkan kata-kata indah. Ini penting diperhatikan. Apa kata Umar? Hakaza fasna'u iza ra'aitum ahadakum qad zalla zillatah fasaddiduh wad'ullah lahu an yatuba alaih wa la takunu a'wanan lisyaitan alaih. Kata Umar bin Khattab, kalau ada di kalangan kamu orang yang jalannya menyimpang, jalannya menyalah, perjalanannya tidak betul, bimbinglah dia dengan baik, kasih peringatan, mungkin kasih ayat ini, atau kasih hadis, atau kasih kata-kata ulama kah, bahasa Melayu kah, bahasa apa kah, bahasa Inggris kah, yang boleh melekat di hatinya. Kemudian doakan dia agar diterima Allah taubatnya. Itulah yang patut kamu lakukan. Jangan kamu tidak lakukan itu, jangan kamu menolong syaitan. Apa maksud menolong syaitan? Ada orang yang tak betul perjalanan hidupnya, dibiarkan, tidak ditegur, tidak dibimbing. Ada orang yang tak betul caranya, disebut-sebut. Itu setan jadi kambang, setan jadi happy. Itu maka dikatakan ya bin Muaz, orang mukmin dia suka menutupi kelemahan orang lain dan suka membimbing. Jadi cerita Umar bin Khattab ini sangat perlu bagi kita, ya, untuk memimpin keluarga kita. Boleh rujuk tafsir Qurtubi tadi, ya, surah Ghafir. Dan barangkali cerita ini juga banyak dimuat oleh penulis-penulis di internet. Kisah taubatnya seorang pemabuk di zaman Umar bin Khattab dengan berkat 3 ayat pertama surah Ghafir. Itu pun termasuk Hamim. Hamim itu sudah 1 ayat. Hamim itu sudah 1 ayat. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ayat kedua. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zittaul. La ilaha illahu ilaihil masir. Kata ulama berdasarkan kisah ini, ayat ini ayat pelembut hati. Ayat yang menjinakkan hati yang liar.
yang membersihkan hati yang keruh, yang menyelesaikan hati yang kusut. Insya Allah, jika ada di kalangan keluarga yang hatinya kusut, hatinya keruh, hatinya gelap, inilah salah satu penyelesaiannya. Insya Allah dengan mendoakannya, dengan mengistighfarkannya. Apalagi secara berjamaah ya, ada keluarga yang bermasalah, kita istighfarkan dia, kita support dia dengan doa, dan kita bimbing dia. Jangan dibiarkan. Orang beriman suka membimbing dan suka menutupi kelemahan sahabatnya. Itu yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Sebagai penutup dibacakan lagi teks ucapan Fudail bin Iyad ini. Katanya apa tadi? Sifat mukmin suka menutupi keaiban sesama, suka memberi tuntunan, suka menuntun. Sementara si fajir, si jahat, gemar mencari nama baik. Nama baik orang sudah baik, dirobek-robeknya lagi. Dirobek kah, disobek kah, supaya orang tuh tercemar namanya. Itu fajir tuh. Dan suka mencela, suka mencari kelemahan dan menyebut kelemahan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ya. Membimbing kita. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa ardina wardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, uktub lana kullal khair, Allahumma uktub lana khair. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amri al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ataika ya rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullah allazi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.